Halo, balik lagi sama gue Anggi Septianto. Di video kali ini kita akan ngebahas seorang sutradara yang bernama Steven Spielberg. Buat lo yang nggak tahu siapa Steven Spielberg, rugi banget. Karena mungkin selama lo hidup sampai tahun ini, sampai hari ini, mungkin lo pernah menonton filmnya tapi lo nggak tahu siapa pembuatnya. Dan salah satu sutradara bernama Steven Spielberg ini adalah seorang sutradara yang bisa membuat film yang bisa mengubah kehidupan lo. Di video kali ini kita bahas bareng-bareng siapa itu Steven Spielberg. Jus. Steven Spielberg pada awalnya adalah seorang anak laki-laki yang lahir di Ohio, Cincinnati pada tanggal 18 Desember 1946. Artinya 1 tahun setelah Indonesia merdeka. Dan anyway, seiring karirnya berjalan, jadi sampai hari ini sutradara bernama Steven Spielberg ini bukan hanya seorang sutradara ya, tapi dia juga adalah seorang produser besar. Banyak sekali film-filmnya, entah dari film animasi, film live action, dan lain sebagainya, dari drama sampai perang gitu, dan lain sebagainya, udah banyak diproduksi sehingga membuat dia menjadi sosok yang sangat diakui dan sangat dihormati di industri perfilman di dunia. Nah, kalau lu pernah nonton filmnya yang berjudul The Fabelmans, itu adalah sebuah film tahun 2022, jadi 2 tahun lalu lah dari sekarang. Itu adalah sebuah film yang diangkat sama si Spielbergnya sendiri sebagai pengejawantahan dirinya. Jadi itu adalah sebuah film yang merepresentasikan dirinya dari awal sampai dia menjadi seorang sutradara. Jadi The Fabelmans ini, kalau lu nonton filmnya, lu akan tahu bagaimana kisah hidup seorang Spielberg dari awal ketika dia mulai menyukai membuat film gitu sampai hari ini. Dan kalau kita mengambil informasi dari film itu, dari The Fabelmans ini, sebenarnya Spielberg adalah seorang laki-laki yang dibesarkan di sebuah keluarga Yahudi yang dibesarkan di daerah Phoenix, Arizona. Di Arizona ini sejak kecil, sejak usia muda, mungkin usia-usia SD, SMP gitu ya, dia tuh udah mulai menunjukkan minatnya untuk membuat sebuah film. Dan waktu itu dia membuat film dari sebuah kamera 8mm yang dikasih sama bapaknya gitu. Entah itu hadiah ulang tahun atau hadiah apa, pokoknya anyway, dia membuat film pertamanya dengan kamera 8mm dari bapaknya itu. Terus pas dia udah lulus sekolah, akhirnya dia melanjutkan studinya ke sebuah universitas. Waktu itu universitasnya California State University di daerah Long Beach. Cuman waktu itu Spielberg memutuskan untuk cabut dari kuliahnya. Jadi studinya nih di kampus nih nggak selesai. Alasannya karena Spielberg percaya bahwa dia akan hidup menjadi seorang sutradara, untuk menjadi seorang sinemas, untuk menjadi seorang kreator film gitu. Dan itu alasan kenapa dia waktu itu cabut dari kampusnya dan dia nggak melanjutkan studinya. Gila, ini merupakan keputusan yang menurut gue sangat patut diapresiasi ya, karena ya dengan kepercayaannya itu bahwa dia harus cabut dari kampusnya untuk melanjutkan passionnya menjadi seorang filmmaker, akhirnya terwujud toh sampai hari ini gitu kan. Tapi waktu itu keputusannya tuh gila gitu. Gue cabut dari kampus, gue pengen bikin film aja. Lompat ke tahun 1960-an. Tahun 1960 ini Spielberg akhirnya menjadi seorang filmmaker ya. Jadi dia waktu itu awal di tahun 1960 itu dia mulai bekerja di sebuah industri perfilman nih. Nah, waktu itu ada sebuah TV serial yang judulnya nih Night Gallery dan Columbo. Nah, di serial-serial itu akhirnya Spielberg dipercaya gitu ya oleh produsernya untuk menyutradari beberapa episode. Jadi kan kalau series itu episodenya banyak. Nah, beberapa episode dari serial-serial itu dia sutradarai gitu karena dia mendapat kepercayaan dari produsernya. Nah, terus di tahun 1971 waktu itu akhirnya produsernya nih mempercayai Spielberg gitu ya. Lu bisa bikin film nih, coba lu bikin film deh buat gua gitu. Nah, waktu itu tahun 1971 Spielberg akhirnya membuat film perdananya, debutnya. Jadi film perdananya nih, film pertama dalam hidupnya, film panjang pertama ya, judulnya tuh Duel. Jadi ini adalah sebuah film yang bercerita tentang seorang salesman yang dikejar-kejar sama mobil tanker, mobil besar gitu, mobil besar yang misterius. Jadi filmnya tuh tentang itu aja, tentang kejar-kejaran mobil. Jadi salesman dikejar sama mobil besar. Itu aja filmnya. Itu film pertama Spielberg. Dan film itu yang berjudul Duel di tahun 1971 menjadi titik balik di mana Spielberg akhirnya menancapkan dirinya sebagai sutradara yang patut diacungi jempol atau patut diapresiasi, karena dari film debutnya itu akhirnya dia punya kepercayaan yang semakin besar bahwa dia bisa menjadi sutradara hebat di industri film. Jadi intinya gue mau bilang film Duet, yaitu film debutnya Spielberg yang jadi film panjang pertamanya ini, merupakan film ya batu loncatan dia lah, batu loncatan pertama dia sebagai film panjangnya dia yang pertama untuk menjadi sutradara yang benar-benar diakui dunia sampai hari ini. Terus di tahun 1974 dia bikin film lagi, film panjang lagi judulnya The Sugarland Express. Terusnya di tahun 1975, 1 tahun setelahnya dia membuat film Jaws. Yang lo tahu sendiri lah, Jaws itu adalah sebuah film tentang sebuah kota ya di pinggiran laut yang ternyata lautnya itu diserang sama hiu besar gitu. Ini keren banget, filmnya keren banget. Dan dua film ini akhirnya menjadi film pertamanya Steven Spielberg yang meraih pendapatan lebih dari $100 juta.
100 juta dolar. Steven Spielberg di tahun 1975, lebih dari 100 juta dolar dia mendapatkan penghasilan, dia mendapatkan profit dari film di tahun 1975-nya ini, Jaws. Buat lo yang belum nonton Jaws, silahkan tonton. Abis nonton video gue, tonton Jaws. Ini adalah sebuah film yang bener-bener gila banget, mind blowing banget. Gimana di tahun itu Spielberg bisa membuat sebuah teror dalam sebuah film dengan paus besarnya itu ya. Sebelum dia bikin film Jurassic Park yang juga meneror kita sebagai anak kecil dulu lah, kalau misalkan lo sejaman sama gue. Dan anyway, dari film The Sugarland Express dan Jaws, akhirnya ini adalah sebuah film yang menjadi pembuka dari sebuah film blockbuster dunia gitu. Jadi kalau misalkan lo sering dengar dalam dunia film ada blockbuster ya, ini film pertama yang menjadi pembuka dari blockbuster era modern karena saking gedenya gitu profitnya, 100 juta dolar lebih. Gila. Terus kesuksesan dari dua film ini juga diikuti lagi dengan kesuksesan film Spielberg lainnya yang dia buat di tahun 1977 yang berjudul Close Encounters of the Third Kind. Terus di tahun 1982 juga dia membuat film lagi yang nuansanya nih alien banget. Lu pasti udah tahu judulnya apa, E.T. the Extraterrestrial. Ini adalah sebuah film yang heart touching banget, anak-anak banget tapi dewasa juga bisa gitu menikmati film ini. Dan ini menjadi film yang ikonik banget sebagai film yang menceritakan tentang alien gitu. Terus lagi di tahun 1981 sampai 89, Spielberg lagi-lagi mengguncang perfilman dunia dengan membuat film Indiana Jones Trilogy. Oh, siapa yang nggak tahu film trilogi Indiana Jones? Gila. Menurut gue nih ya, Spielberg atau lu lah, kalau lu mau jadi sutradara atau lu mau jadi apapun sebenarnya, ikutin kata hati lo gitu. Ya gue nggak menyarankan se-ekstrim Spielberg yang harus meninggalkan bangku kuliahnya untuk mengejar passionnya. Tapi anyway, banyak sekali hal-hal yang bisa kita ambil dari Spielberg, bahwa dia percaya pada dirinya sendiri bahwa dia bisa menjadi sutradara hebat, dan ternyata kejadian juga gitu. Dan tentunya prestasi dan penghargaan yang didapat sama Steven Spielberg sampai hari ini udah banyak banget. Mungkin ada lebih dari 30 film yang dia produksi, yang dia direct ya. Anyway, dia juga nge-produce film juga, itu pasti jumlahnya lebih dari 30, mungkin ratusan gitu ya. Tapi anyway, dia akhirnya juga mendapatkan berbagai macam penghargaan, termasuk 3 Academy Award sebagai film terbaik. Kayak misalkan dia mendapat penghargaan terbaik, film terbaik dari filmnya yang berjudul Schindler's List. Itu adalah sebuah film zaman Nazi ya, di tahun 1993. Terus di tahun 1998 juga dia mendapatkan penghargaan sutradara terbaik dari filmnya yang berjudul Saving Private Ryan. Itu adalah sebuah film war movies ya, tentang perang gitu. Bagaimana sekelompok tentara ingin mencari sosok Private Ryan gitu di tengah peperangan itu. Dan openingnya gila banget. Lu harus nonton, pokoknya lu harus nonton semua film-filmnya Spielberg deh kalau lu mau mencontoh atau menjadi seorang Spielberg gitu. Dan fun fact-nya, dari semua sutradara yang ada di dunia, Steven Spielberg menjadi satu-satunya sutradara yang tercatat dengan pendapatan tertinggi dalam sejarah perfilman dunia. Ya, jelas lah, hampir semua filmnya itu ketika rilis gitu ya ke umum, itu pendapatannya tuh bisa lebih dari 10 miliar dolar. 10 miliar dolar, 10 miliar rupiah aja udah banyak banget. Ini dolar, men. Makanya dia, Steven Spielberg ini tercatat sebagai sutradara dengan pendapatan tertinggi sepanjang masa mungkin ya. Lu kalau mau jadi sutradara yang nggak cuma idealis tapi juga bisa hidup dari film, ya lu contoh Steven Spielberg ini, karena dia adalah sutradara yang menurut gue ada idealisnya juga di setiap film-filmnya, tapi juga penghasilannya juga tinggi gitu. Karena kan ada ya, maksudnya sutradara yang begitu idealis banget, dia tidak memikirkan profit dari filmnya. Mungkin ada ya, gue nggak ngomong kayak gitu. Tapi anyway, Spielberg dia udah idealis, dia juga sukses dalam industrinya, tapi dia juga mendapatkan banyak penghasilan dari film-film yang dia buat. Intinya sih menurut gue, Spielberg adalah sutradara yang selalu berhasil ketika membuat film itu tuh kayak mempadu-padankan emosional manusia ke dalam sebuah bentuk film yang notabene film adalah sebuah hiburan. Jadi lu ketika nonton film-filmnya Spielberg, lu akan selalu tersentuh hati lo gitu. Apapun filmnya Spielberg ya, dia kayak semacam menancapkan drama-drama yang nusuk banget ke hati. Apapun filmnya gitu. Itu menurut gue Spielberg tuh jagonya tuh di situ tuh. Bisa membawa penontonnya
merasa ikut menyelami karakter-karakter yang dia buat di film-filmnya dia. Dan udah nggak bisa dipungkiri, Steven Spielberg adalah salah satu sutradara yang menjadi ikon gitu ya, ikon di dunia perfilman, dan banyak sekali orang-orang yang kayak mengidolkan Steven Spielberg atau yang memuji Spielberg gitu ya, karena memang karyanya ini gila banget sih, long last, dan menurut gue dia adalah salah satu sutradara modern gitu ya, yang patut kita contoh gitu kalau lu mau menjadi sosok seperti dia. Anyway, mungkin segitu aja informasi tentang Steven Spielberg. Kalau misalkan ada yang belum gue bahas tentang Spielberg, sebenarnya banyak banget. Tapi silahkan tulis di kolom komentar apa yang lu suka dari Spielberg atau apa aja yang belum gue sampaikan di video ini tentang Spielberg. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Thank you.